Tapi kalau Abdan nggak didukung dengan subscriber yang banyak, jadi apa yang ingin Abdan sampaikan pun sebenarnya nggak begitu tersampaikan gitu kan. Jadi Abdan cari brandingnya dulu gitu kan, cari subscriber dulu yang banyak gitu kan. Nanti apapun yang Abdan sampaikan, insya Allah dengan mudah akan disampaikan nanti. Tips atau trik ya bahasanya atau apa ya? Ya. Ini saranmu juga mungkin. Itu kayak title, name buat konten itu ngaruh nggak Bang gitu buat apa namanya biar viewers atau subscribernya gitu menarik. Ya. Ini berdasarkan pengalaman ya. Terus berdasarkan kemarin ada juga mungkin bagi orang lain itu kan apalah nggak ada itu ya, tapi bagi saya lumayan juga kan pas dapat prakerja itu dapat ambil pelatihan YouTube juga gitu kan, dan alhamdulillah memang hasilnya hampir dari narasumbernya itu Griti Agatha ya. Griti Agatha itu kita tahu kan YouTuber ternama juga di Indonesia gitu kan. Jadi dari pengalaman sama yang disampaikannya tuh hampir mirip gitu kan. Cuman mungkin dari pengalaman itu mungkin masih dalam ada yang ragu, ada yang belum yakin full gitu kan. Ditambah dengan yang disampaikan Griti Agatha itu lebih mantap deh kan. Jadi jawabannya kalau untuk masalah judul ya, isi konten, deskripsi, tag, thumbnail, kartu atau ikar gitu kan, terus ada layar akhir, itu tuh sangat berpengaruh sekali ya. Jangan dibilang nggak ada pengaruhnya. YouTube menyediakan fitur itu tuh ya karena ada gunanya gitu kan. Kalau enggak kenapa dibikin YouTube gitu kan. Jadi ya sebagusnya gunakanlah semua fitur itu, manfaatkanlah. Dan ya kalau saya sistemnya itu ada sistem kalau dari judul ya. Kadang kalau nggak melejit judul itu tuh kan saya ganti lagi gitu kan. Ya karena dia ada fitur edit gitu kan. Iya. Jadi kalau kita salah nggak salah, nggak ada yang marah gitu kan. Nanti kita sendiri yang perbaiki, kita post gitu kan. Terus ini saya tambahin ya walaupun nggak ditanya gitu kan. Ada dua lagi sebenarnya dari kontennya ya kan. Pertama kita kualitas konten. Walaupun sebenarnya kadang judulnya ngasal, tapi karena orang udah tahu atau kita sudah memiliki branding yang kuat di audiens kita gitu kan, atau kita udah memiliki banyak subscriber, judul kita nggak begitu menarik, tetap banyak sebenarnya view-nya, tapi itu dalam hal ya kita udah memiliki brand nama gitu ya. Brand dengan misalnya kualitas konten yang bagus gitu kan. Jadi intinya kita pertama di kontennya dulu gitu. Nah kedua ya baru yang tadi itu ya baru yang lain-lainnya. Kedua pertama itu di kontennya dulu, karena kita konten kreator gitu kan, apa-apa pasti utamanya kontennya dulu. Dan juga mungkin ya karena mungkin mau di penghujung juga mungkin ya saran juga untuk podcastku ya. Jadi saya tuh pernah dapat ilmu dari pengalaman sama dari yang disampaikan Griti Agatha melalui pelatihan YouTube yang berbayar itu kan. Itu tuh untuk cepat itu bisa dengan kolaborasi. Ya kalau dengan podcastku kolaborasinya mungkin kolaborasilah dengan youtuber ternama yang udah banyak subscribernya. Sehingga subscriber mereka itu kalau ada yang tertarik bisa subscribe ke channel podcast. Ya kalau memang di dunia nyata narasumber Abdan itu sama Mahdi channelnya podcast Q ini
orang-orang yang besar gitu kan. Cuman di YouTube mereka bukan orang besar, Iya. bukan orang terkenal. Jadi belajar juga dari YouTuber Minang juga gitu kan. Contohnya Dayu Koto gitu kan. Dayu Koto itu kalau kita bikin konten bersama Dayu Koto itu pernah kawannya nyoba gitu kan. View-nya sebenarnya nggak ngaruh kali kan. Tapi dia Dayu Koto itu yang bikin naik, dia narasumbernya itu artis, katanya artis berdarah Minang gitu kan. Tapi di media atau di YouTube atau di media televisi narasumber itu orang terkenal gitu. Nah, gitu caranya. Jadi Abdan, misalnya Abdan kan aktivis di mahasiswa. Abdan sempat waktu ke Padang, misalnya kenal sama Alvis Davitra gitu kan, yang penyanyi terkenal di YouTube gitu kan. Bisa jadi Abdan cari narasumber gitu kan. Nah, artinya mungkin kadang memang nggak sesuai dengan aspirasi yang ingin Abdan sampaikan gitu kan. Tapi kalau Abdan nggak didukung dengan subscriber yang banyak, jadi apa yang ingin Abdan sampaikan pun sebenarnya nggak begitu tersampaikan gitu kan. Jadi Abdan cari brandingnya dulu gitu kan, cari subscriber dulu yang banyak gitu kan. Nanti apapun yang Abdan sampaikan, insya Allah dengan mudah akan tersampaikan nantinya. Gitu. Iya, itu salah satu jalannya gitu ya, lewat kolaborasi dengan youtuber lain gitu. Iya, emang ada sempat kepikiran itu bang gitu. Jadi untuk awal ini, kalau saran ya, Abdan berkolaborasilah dengan youtuber yang tinggi subscribernya. Kalau bisa yang di atas 100.000 gitu kan. Nah, dan cara Abdan berkolaborasi ya, Abdan jadikan mereka narasumber, dan kalau bisa Abdan kolaborasi itu ya kolaborasi itu perlu saya sampaikan juga, sebenarnya juga pernah disampaikan ke kawan-kawan yang lain. Kolaborasi itu tuh hal-hal yang saling menguntungkan gitu kan. Jangan Abdan nyari narasumber, dapat narasumber, misalnya kan minta kolaborasi dengan orang tersebut, tapi orang tersebut rugi gitu kan, nggak setuju gitu kan. Ya, karena dia akan berpengaruh ke nama channel juga ke depannya gitu kan. Karena channel ini mungkin kalau memang diseriuskan ya dipakai jangka panjang gitu kan. Jadi ya carilah jalan tengahnya, cocok sama cocok baru lanjut gitu. Iya. Gitu. Oke. Nah, tadi ada jadi kepikiran quotes gitu yang Bang sampaikan tentang konten. Ya, jadi kata Sandiaga Uno gitu, the content is the king and the packaging is the queen gitu. Jadi emang terutama itu adalah kontennya dulu gitu. Nanti dihiasi oleh desain, dihiasi oleh bungkusannya yang menarik gitu ya Bang ya. Iya, kemasannya. Iya, kemasannya. Nah, berkaitan tentang konten gitu ya. Iya. Nah, dari konten Abang yang mau tanya dulu, dari sebanyak itu video gitu kan, yang kontennya itu tentang pasaman barat ada nggak? Tentang pasaman barat ada. Ada. Nah, boleh diceritakan? Pertama ya, akhir-akhir ini awak itu bikin lomba cover lagu ya. Cover lagu untuk menyalurkan khususnya untuk putra putri pasaman barat ya, tepatnya di waktu itu idenya muncul di masa Covid gitu kan. Jadi mereka nggak ada kegiatan gitu kan, karena mereka bikin cover itu kan. Kalau salah itu kan ngulang lagi deh kan. Jadi ya kegiatannya ada gitu kan, nggak tidur atau antur lain. Jadi membantulah menambah kegiatan mereka gitu kan. Dan mereka senang juga kan, mereka tampil di channel YouTube yang subscribernya udah banyak ya, padahal kan kalau untuk dibanding dengan YouTuber lain tuh sebenarnya masih minim gitu kan. Sebenarnya itu apa termasuk kalau Abdan lihat sebagai organisator gitu kan di mahasiswa itu jadi daya tarik orang juga gitu ke akun YouTube misalnya kalau sekarang gitu pembahasannya gitu kan, karena dia karena Abang gitu Bang Wais nih menggerakkan orang-orang yang sedang jenuh misalnya gitu kan, yang sedang bored gitu kan, mereka doesn't have anything or something to do gitu kan, mereka bingung mau ngapain, tapi Abang gerakkan mereka gitu dengan lomba gitu ya Bang ya, lomba cover lagu, dan ya itu konten yang bagus sehingga dampak buat pemuda ya banyak kan ya Bang ya, pemuda, anak-anak atau
orang tua juga ada ikut cover lagu. Orang tua sih enggak, cuman kemarin tuh ada yang daftarin ke orang tuanya gitu, Oh, yang ngirim gitu. videonya orang tuanya, cuman yang nyanyi itu anaknya. Ya. Nah, jadi itu suatu dorongan gitu kan memang. Iya. Nah itu kalau menurut Abang pribadi sebenarnya itu salah satu dorongan yang perlu sebenarnya ditonjolkan di Pasaman Barat ini gitu. Misalnya gitu kan, Nah, maaf nih, dinas pemuda atau diaspora gitu kan mengadakan lomba cover lagu misalnya seperti Abang gitu kan, atau mengadakan lomba apa ya, pokoknya yang berkaitan yang bisa ditampilkan nanti di YouTube gitu kan, itu jadi mendorong orang-orang dan nanti akan ditayangkan misalnya di Pasaman Barat, YouTuber siapa sih terbanyak, nah ditayangkan di situ, jadi orang menarik dan menggerakkan gitu, lebih tergerakkan gitu. Itu pesertanya ada berapa Bang yang cover lagu itu? ya kalau awal kemarin tuh alhamdulillah masih, kalau yang daftar lumayan 50, cuman 50 ya? yang ngirim video itu ada sekitar 20 orang lebih Nah, gitu 20 kan. orang lebih. Cuman setelah itu kan karena pertama kali dibikin ya kan, mungkin respon orang belum banyak kan. Setelah itu ada itu rombongan artis sama collab apalah, pokoknya orang-orang yang biasa berkecimpung di dunia musik kan, bikin lomba juga ya, antusias juga, cuman waktu itu gagal gitu kan. Iya. Karena sampai sekarang belum tayang lombanya gitu kan. Tapi alhamdulillah kawan juga masih orang Pasaman Barat bikin lomba lagi, dan alhamdulillah pesertanya udah 2 kali lipat Iya. ya, tapi dia buka dari luar daerah juga gitu. Berarti itu bisa jadi terinspirasi dari idenya Abang juga ya? Memang benar, dan dia memang minta bantuan sama tim awak itu kan. Iya. Iya, apa namanya, yang bikin cover itu sebenarnya ide awalnya dari awak gitu kan. Cuman ya dibantu sama kawan-kawan juga, ada beberapa kawan yang panitia itu bantu-bantu awak gitu kan. Bahkan mungkin support dari dana pun ada kan. Iya. Dan sekarang mungkin ada kepikiran lagi mau bikin, cuman ya belum ada dananya gitu kan. Nyari-nyari dana Sponsor. ya, tapi belum ketemu gitu kan. Bisa sebenarnya ke apa? Ke diaspora tuh bisa kayaknya, maksudnya kerja sama beliau menyediakan hadiah misalnya gitu kan. Nah, kita yang ngadakan itu bisa sebenarnya dengarnya. Kemarin kan juga habis webinar dan insya Allah dia support segala sesuatu yang bersifat kepemudaan, apalagi di masa corona ini gitu ya. Cuman itu pula corona ini ada sisi untungnya, ada sisi minusnya. Karena waktu kemarin tuh kan orang tuh susah keluar katanya kan, karena yang kurang-kurang kreatif itu tuh kan ya susah nyari kawan gitar katanya. Dia pengennya kalau nggak itu kawannya nggak mau dia ngover gitu kan. Terus ada lagi kalau nggak bagus lokasinya nggak mau dia bikin cover katanya kan. Jadi ya nggak jadi dia ikut lomba gitu kan, cuma jadi penonton gitu kan, cuman dia mendukung gitu kan. Itulah. Dan sekarang ini pun sebenarnya sambil nyari informasi sambil nyari aturan. Kalau di YouTube tuh kan aturan musik tuh kan beda lagu. Iya, itulah kan. Jadi masih bimbang sekarang, cuman masih tetap juga nyari informasi sponsornya. Kemarin ada sih emang idenya ke diaspora, terus calon-calon pariwisata, ke dinas pariwisata. calon-calon pemimpin daerah gitu kan, atau tokoh-tokoh ataupun yang ingin di branding nama usahanya mungkin kan. Belum ada ketemu gitu kan. Idenya mungkin ada kayak mungkin Citra Tani atau apa gitu kan, yang lain gitu. Belum terrealisasi sampai sekarang gitu. Itulah. Oke. Nah, ya tentang apa tadi Bang, itu tentang cover lagu sebenarnya ada yang mau dibahas itu sebagai penutup. Nah, berarti dari teman Abang itu yang terinspirasi dari Abang itu kan, itu sebenarnya kalau dari pandangan dan itu Abang tuh udah berhasil menginspirasi orang sehingga dia mau mengenalkan ide Abang, mengembangkan ide Abang ke orang lebih banyak lagi. Karena kalau seandainya sendiri aja pun itu masih kurang bahasanya. Nah, ternyata dari teman Abang ada satu lagi, ada dari yang nonton dia temennya ada lagi gitu kan. Nah, itu akan bercabang-cabang. Itu MLM terbaik sebenarnya sepanjang masa karena menginspirasi orang-orang. Nah, yang tentang cover lagu gitu,
mungkin spesifik pertanyaannya untuk penutup juga Bang gitu. Apa hal yang harus diwaspadai ketika berkecimpung dengan YouTube ini gitu Bang? Yang harus selalu diwaspadai karena dengarnya cover lagu ini termasuk yang lagi panas juga sekarang ya. Iya, kalau yang bahaya tuh sebenarnya yang dia kan kalau pemilik hak cipta tuh sebenarnya dia harus mendaftarkan ke adalah tempat mendaftarkannya itu ke kalau nggak salah ke HCI atau Publizer gitu kan. Iya. Ada hak cipta terdeteksi secara digital gitu kan. Jadi kalau kita cover gitu kan, dia akan kalau untuk channel yang monetisasi itu dia akan ada sistem bagi hasil otomatis dia. Iya. Nah, yang bahaya ini itulah yang nggak ada klaim hak ciptanya gitu kan. Memang secara kalau dapat duitnya gitu kan, misalnya kalau banyak meledak view-nya gitu kan, kalau masih ribuan ya paling dapat cuma 5.000. Misalnya kayak video 14.000 view itu kan paling dapatnya 15.000 rupiah gitu kan. Iya. Tapi kalau udah jutaan dia atau mungkin ratusan ribu view-nya itu lumayan duitnya gitu kan. Nanti orang yang pemilik hak cipta mungkin nggak setuju gitu kan, takutnya tiba-tiba nuntut lah gitu kan. Nah, itulah kadang-kadang sebenarnya salah mereka yang kurang mendaftarkan apanya gitu kan. Kalau yang udah didaftarkan tuh enak, udah otomatis dibagi hasil sama YouTube gitu. Iya. Nah, itulah yang diapakin kurang jelasnya. Kalau salah ada 3 tuh Bang gitu kan. Ada yang dia yang tadi gitu kan yang bagi hasil. Iya. Ada yang dia klaim penuh buat saya aja gitu katanya. Ada yang mau dia silakan ambil lah kayak gitu ya Bang ya. Iya, ada yang bebas kan. Terus ada yang di awang-awang nih. Awang-awang itu gimana? Bahasa awaknya itu kan di awang-awang itu kan. Nggak jelas statusnya gitu kan. Dia pemilik hak cipta tapi nggak didaftarkan ke YouTube gitu kan. Iya. Kalau mungkin ada artis pendapat nggak boleh di cover katanya karena itu kan mencari duit gitu kan. Padahal duitnya kadang cuma 3.000 view itu cuma 3.000 perak kan. Berapa dapatnya kan gitu kan. Itu pula yang diributkan. Padahal kalau dibanding ditukar dengan viewer berapa terbantu tenornya lagunya. Dia gitu kan. Dan manfaat lagunya dia tuh bisa menyalurkan bakat orang satu daerah tuh kan atau penghobi gitu kan. Itulah aneh yang kadang orang tuh ya mungkin dia mikirin duitnya aja gitu kan. Padahal awak kadang kalaupun dapat duit itu niatnya untuk apa? Untuk bikin hadiah lagi gitu kan. Bisa bikin acara lagi gitu kan. Tapi itulah mungkin kebanyakan mungkin ya. Mungkin ini di daerah lain beda lagi kondisinya gitu kan. Sama yang lain beda lagi pemanfaatannya atau penggunaannya gitu kan, sehingga pencipta ini merasa dirugikan gitu kan. Kayak mungkin ada viewernya yang jutaan ya, tapi penciptanya nggak dapat bagian gitu kan. Nah, itu yang mungkin bikin orang menuntut gitu kan. Terus ada juga informasinya, ada juga undang-undangnya. Itulah yang belum dipahami gitu kan. Tapi nampaknya ya kayak Abang tadi lah, ada yang mengizinkan, ada terus yang view-viewnya masih sedikit nggak diapa gitu kan. Tapi kalau menurut kawan-kawan yang suka cover, lebih enak yang diklaim ya. Ya. Tapi enaknya ya klaim bagi hasil lah, jangan klaim penuh gitu kan. Itu yang aturan cover lagu itu emang aturan baru atau lama itu sebenarnya? Cover lagu itu memang sebenarnya udah lama itu. Dari dulu kayak gitu kan. Dia kan klaim. Terus dia ada klaim tapi tidak berdampak ke channel kita. Karena dia klaimnya hak ciptanya itu kan berbentuk audio gitu. Iya. Kalau videonya mana bisa kita dipakai lagi kan? Iya. Videonya ya harus video yang kita bikin lah. Kalau enggak bukan konten kreator namanya gitu kan. Itu tuh re-upload namanya. Berarti nggak ada kemungkinan banned juga gitu ya Bang ya?
Kalau Bennett sih enggak Enggak, kan? Bennett, ya kan. Beda dia dengan konten biasa sama konten musik beda dia. Kalau videonya asli, audionya aja yang punya hak cipta, itu bisa larinya ke bagi hasil atau klaim penuh. Cuman ada juga yang lebih parah, ya ada yang hak ciptanya tinggi mungkin ya, kayak lagu-lagu internasional itu ada juga yang beberapa yang risiko Bennett. Maksudnya kalau Monet itu nggak, kalau YouTube sekarang kan nggak main Bennett langsung, dia SP1 dulu gitu kan, teguran 1, teguran 2, teguran 3, terus teguran 3 ditangguhkan baru Bennett ya. Kalau yang parah, reupload parah gitu kan, ketahuan terus dikomplain sama pemilik videonya, diadukan ke YouTube gitu kan, itu ya main Bennett ya, kalau parah dia. Oke, mungkin itu menutup sekaligus Bang gitu ya. Iya. Diskusi dan ini terakhir nasihat buat para YouTuber Bang gitu. Nasihat. Tapi karena update misalnya podcast Q ke konten yang terutama di Pasang Barat gitu. Jadi nasihat untuk YouTuber di Pasang Barat gitu. Iya. Kalau nasihat untuk YouTuber Pasang Barat sebenarnya bukan ngasih nasihat ya kan. Apa namanya? Karena bukan awak pula yang paling berpengalaman, paling banyak ilmunya kan. ada yang lebih gitu kan, cuman bukan nasihat tapi pendapat lah ya, gitu pendapat kan. Nah, kalau pendapat ya teruslah bikin konten gitu kan, walaupun nggak bisa kayak orang lain ya, tapi bikinlah konten terus menerus dan jangan sampai mengganggu kegiatan utama, terutama masalah keuangan mungkin kan, misalnya kerja gitu kan, jangan sampai mengganggu pekerjaan masing-masing gitu kan. Ya mulailah dengan sampingan dulu gitu kan, nanti kalau memang bisa itu yang jadi utama baru ditinggalkan yang lain gitu. Atau kalau menantang ya risiko tanggung sendiri, misalnya kalau seandainya usahanya jatuh bangkrut karena sibuk bikin konten ya itu pribadi lagi kan, itu pilihan dia gitu kan. Terus ya kalau ngerjain sesuatu tuh kalau bisa pelajarilah dulu gitu kan, apa namanya, jangan karena kita nggak tahu caranya gitu kan jadi usaha kita tuh sia-sia kan, kayak support saling view kan, apa tuh kan nonton berapa menit gitu. Iya, apa namanya, itu tuh sebenarnya pekerjaan yang melelahkan tapi hasilnya minimal gitu kan. Tapi alangkah maksimalnya waktu itu tuh kita manfaatkan bikin konten yang bagus gitu kan. Dia tuh kalau konten bagus dalam sebulan tuh kita bisa dapat 20.000 subscribe atau 10.000 subscribe gitu. Contohnya banyak yang membuktikan, kayak Petanico Channel gitu kan, sekarang udah 30.000 gitu kan. Itu rezeki dia gitu kan. Jadi pikirinlah konten dulu baru pikirin support apa. Tapi kalau mau ngepost subscribe juga bagus ke akun real. Misalnya kan ketemu teman di sekitar keluarga gitu kan, kawan-kawan, bagus seperti itu, ke audien atau ke penonton lah, jangan ke YouTuber minta subscribe. YouTuber nggak akan nonton, jangan, jadi sibuk apa kan, sibuk bikin konten juga gitu ya, sibuk ngajak orang juga. Ya, sibuk promosi channelnya kan, jadi video kita tonton paling sekilas ya kan, tutup lagi. Iya. Ya, kayak gitulah. Ya bahkan awak sendiri mengakui kayak gitu kan. Coba tanya yang lain, pasti kalau yang sebenarnya kayak gitu juga deh tuh. Iya, kecuali dia fan-nya gitu kan. Apa misalkan kita YouTuber di sini. Walaupun Deddy Kobuzer itu YouTuber, tapi itu kan beda lagi levelnya kan. Iya, beda level itu. Fan gitu kan. Tapi kalau kita sesama masih satu level lah gitu kan, jarang nonton. Itulah. Oke, mungkin itu sekaligus menutup untuk podcast Q hari ini bersama Bang Wais. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan share dan mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.